Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai kisah penuh hikmah ini, mari kita bersama-sama membaca sholawat untuk Nabi Muhammad, agar hidup kita lebih berkah dan bermanfaat. Jangan lupa tulis komentar Anda di bawah, karena pendapat Anda sangat berarti bagi kami. Mari kita mulai kisahnya. Di desa yang jauh dari keramaian kota, tinggal seorang dukun bernama Wicaksono. Ia dikenal luas sebagai orang yang memiliki kemampuan luar biasa untuk mengendalikan alam. Dalam segala hal, hujan, angin, bahkan api, Wicaksono dapat memanggil, menenangkan, dan mengarahkan kekuatan alam sesuai kehendaknya. Kekuatan ini tidak datang begitu saja, melainkan melalui latihan panjang, meditasi yang mendalam, dan pemahaman yang sangat dalam terhadap segala unsur di dunia ini. Namun, meski telah menguasai banyak ilmu, ada satu hal yang selalu mengganggu pikirannya, pantai selatan. Pantai yang konon dihuni oleh makhluk yang lebih kuat dari sekadar manusia dan alam biasa, Nyi Roro Kidul, Ratu Laut Selatan. Desas-desus tentangnya telah sampai ke telinga Wicaksono sejak bertahun-tahun lalu, tentang kekuatan gaib yang menguasai setiap ombak dan pasang surut laut di pantai itu. Cerita-cerita orang yang hilang tanpa jejak, peringatan-peringatan dari orang tua yang mengatakan bahwa pantai tersebut adalah tempat terlarang, tak mampu menahan rasa penasaran dan tantangan dalam diri Wicaksono. Bahkan sang Ratu Laut itu pun, jika aku bisa menaklukkan ombak dan angin, pasti dapat kutaklukan, pikirnya suatu hari, saat ia duduk termenung di bawah pohon beringin tua di halaman rumahnya. Hatinya dipenuhi dengan tekad dan rasa ingin membuktikan bahwa tidak ada yang tak dapat ia atasi. Hari itu, setelah menyiapkan segala perlengkapan, sebuah jimat pusaka, ramuan-ramuan dari tumbuhan langka yang hanya ditemukan di tempat-tempat tertentu, dan mantra-mantra kuno yang ia warisi dari gurunya, Wicaksono memutuskan untuk pergi ke pantai selatan. Ia tahu bahwa perjalanan ini berbahaya, tetapi dorongan dalam dirinya lebih kuat daripada rasa takut atau keraguan. Ia harus menghadapinya. Dengan langkah mantap, Wicaksono meninggalkan rumahnya dan melintasi hutan-hutan lebat menuju pantai yang legendaris itu. Perjalanan menuju pantai selatan tidak mudah. Berjam-jam ia berjalan menembus hutan yang semakin lebat, suara langkah kakinya seolah tertelan dalam keheningan alam. Namun, semakin dekat ia dengan pantai, semakin ia merasakan getaran aneh di udara. Seakan alam itu sendiri menunggu kedatangannya, seperti ada kekuatan gaib yang mengamati langkahnya. Tiba di bibir pantai pada sore hari, Wicaksono berdiri diam, menghadap ke laut yang luas dan tak berujung. Ombak besar memecah karang dengan suara bergemuruh, seolah menandakan sambutan yang mengerikan. Hujan gerimis mulai turun, angin berhembus kencang, dan pasir-pasir di sekelilingnya seperti bergerak sendiri. Ia merasakan adanya kehadiran yang sangat kuat di sini, lebih kuat daripada apapun yang pernah ia alami. Dengan hati yang tegas, Wicaksono melangkah lebih dekat ke garis pantai. Ia tahu bahwa untuk memanggil Nyi Roro Kidul, ia harus menyiapkan sebuah altar dan simbol-simbol magis. Dengan cepat, ia mengumpulkan batu-batu karang yang berserakan di sekitar pantai dan mulai menyusunnya menjadi sebuah lingkaran. Di tengah lingkaran tersebut, ia menggambar simbol-simbol yang ia pelajari selama bertahun-tahun. Tanda-tanda yang konon mampu membuka pintu antara dunia manusia dan dunia gaib. Saat matahari terbenam dan malam mulai menyelimuti pantai, Wicaksono duduk di tengah altar itu. Ia melafalkan mantra-mantra kuno yang telah dipelajarinya. Suara-suara lantang meluncur dari bibirnya dengan ritme yang cepat dan tegas. Terkadang suara itu terdengar hampir seperti bisikan, namun ketika suara itu menggema, alam di sekelilingnya ikut bergetar, seolah merespon panggilan sang dukun. Ia tidak tahu apakah Nyi Roro Kidul akan datang, tapi ia yakin bahwa jika Ratu Laut itu mendengar panggilannya, ia akan segera muncul. Meskipun ia merasakan kehadiran sesuatu yang sangat kuat dan mengerikan di sekelilingnya, rasa percaya diri Wicaksono tidak tergoyahkan. Begitu matanya terpejam, ia merasakan tubuhnya terhubung dengan kekuatan alam yang jauh lebih besar daripada yang pernah ia rasakan sebelumnya. Namun, malam itu, sesuatu yang tak terduga terjadi. Angin tiba-tiba berhenti, dan laut yang semula bergelora menjadi tenang, seperti menunggu sesuatu. Wicaksono merasakan seakan ada mata yang mengamatinya dari kejauhan, namun ia tetap melanjutkan mantranya. Kemudian, di tengah keheningan yang menggelisahkan, muncullah sebuah bayangan di permukaan laut yang gelap. Bayangan itu perlahan-lahan mendekat, dan di saat itu juga, udara di sekitar pantai berubah. Suasana yang tadinya tenang, kini menjadi penuh ketegangan, seperti dua kekuatan yang siap saling berhadapan. Wicaksono dapat merasakan kehadiran itu semakin jelas. Ia tahu bahwa yang datang bukanlah sembarang makhluk, ini adalah Nyi Roro Kidul, sang Ratu Laut Selatan. Tiba saatnya bagi keduanya untuk bertemu, dan malam itu, keteguhan hati Wicaksono akan diuji hingga batasnya.
Ketika bayangan itu semakin mendekat, tampaklah sosok seorang wanita cantik, dengan rambut panjang yang bergerak bagaikan ombak laut, dan mata yang berkilauan seperti dua mutiara hitam. Namun, wajahnya tak menunjukkan senyuman, melainkan tatapan tajam yang menantang. Keanggunan dan kekuatan yang terpancar dari sosok itu membuat jantung Wicaksono berdegup kencang. "Apakah engkau yang datang menantang aku, dukun?" Suara Nyi Roro Kidul menggema dalam udara, seakan berasal dari segala arah sekaligus. Wicaksono menatap mata sang ratu dengan penuh keyakinan, meskipun hatinya berdebar. Ia menjawab dengan suara tegas, "Aku datang untuk menguji diriku, Ratu Laut. Aku ingin melihat apakah kekuatanmu benar-benar seperti yang diceritakan." Nyi Roro Kidul tersenyum, namun senyum itu jauh dari ramah. "Mungkin engkau terlalu percaya diri, dukun. Tapi, mari kita lihat apakah kemampuanmu cukup untuk bertahan di hadapan aku." Kehadiran Nyi Roro Kidul yang begitu kuat dan magis membuat udara di sekitar mereka semakin berat, seolah alam dan dunia gaib mulai bersatu dalam satu pertemuan yang tak dapat dihindari. Dan pada saat itulah, perjalanan panjang dan berbahaya Wicaksono dimulai. Malam semakin larut, dan langit di atas pantai selatan kini telah gelap sepenuhnya. Hanya ada cahaya bulan yang redup, tercermin di atas permukaan laut yang tenang seolah membisu menanti sesuatu yang akan datang. Wicaksono berdiri di atas pasir yang lembab, merasakan hembusan angin yang membawa aroma asin dari laut, menyentuh kulitnya yang dingin. Ia bisa merasakan ada sesuatu yang sangat kuat mengalir melalui pantai ini, sebuah kekuatan yang jauh melampaui pemahaman manusia biasa. Saat ia melangkah lebih dekat ke bibir laut, ombak besar yang datang menghantam karang seperti memberikan peringatan, seakan mengatakan bahwa dia harus berhati-hati. Di sekitar pantai yang sunyi ini, bahkan suara alam terasa lebih intens, seakan memusatkan perhatian pada sosok yang berdiri di tengah kegelapan itu. Hanya suara angin dan debur ombak yang mengisi kesunyian. Dukun itu menarik napas panjang, meyakinkan dirinya bahwa ia berada di tempat yang tepat. "Aku tidak takut," gumamnya pada dirinya sendiri. Meskipun hatinya sedikit berdebar, tekadnya lebih kuat daripada rasa takut itu. Ini adalah takdir yang harus dijalaninya, ujiannya dengan Sang Ratu Laut. Dari dalam tas yang dibawanya, Wicaksono mengeluarkan berbagai peralatan ritual. Jimat pusaka yang berbentuk kecil namun sangat kuat, ramuan-ramuan yang disusun rapi dalam botol kaca, dan berbagai benda lainnya yang sudah dipersiapkan selama berhari-hari. Ia menatap laut yang gelap, merasa ada sesuatu yang mengintainya dari kedalaman sana. Dengan hati-hati, ia memulai ritualnya. Ia mengambil beberapa batu karang yang terserak di sepanjang pantai dan mulai menyusunnya membentuk lingkaran besar, yang menjadi altar utama. Batu-batu itu tidak sembarangan, mereka dipilih dengan seksama karena dipercaya memiliki energi yang kuat. Setelah itu, Wicaksono merentangkan kain putih di tengah lingkaran batu tersebut dan mulai menggambar simbol-simbol magis dengan menggunakan abu dan pasir yang ia ambil dari sekitarnya. Simbol-simbol itu merupakan tanda kuno yang hanya diketahui oleh sedikit orang dan diyakini memiliki kemampuan untuk membuka gerbang ke dunia lain. Ia berhenti sejenak untuk memeriksa kembali simbol-simbol itu, memastikan semuanya sempurna. Semuanya harus tepat agar ritual ini berjalan sesuai rencana. Setiap goresan, setiap bentuk yang ia buat, berhubungan dengan elemen-elemen alam, api, air, tanah, dan udara, yang semuanya terkoneksi dalam keseimbangan yang sangat rapuh. Ketika altar dan simbol-simbol selesai, Wicaksono duduk bersila di tengahnya, mulai menenangkan pikiran dan fokus pada niat yang ingin dicapainya. Ia menatap laut yang luas, mencoba merasakan gelombang energi yang mengalir dari sana. Ia tahu bahwa di balik tenangnya permukaan laut, ada kekuatan yang sangat besar, dan itu adalah kekuatan yang harus ia hadapi. Sekali lagi, ia mulai melafalkan mantra-mantra kuno yang telah diajarkan oleh gurunya. Suaranya rendah, nyaris terdengar seperti bisikan, namun kekuatan dari kata-kata itu terasa kuat dan menembus udara malam yang dingin. Setiap lafalan terasa seperti membuat dunia sekitar bergetar, membuka ruang yang lebih dalam di antara dunia nyata dan dunia gaib. Wicaksono tidak tahu berapa lama ia berada dalam keadaan meditasi itu. Waktu terasa melambat, dan semuanya mulai terasa kabur. Ia merasa seperti berada di dua dunia yang berbeda. Satu kaki masih berpijak di pantai yang dingin, namun hati dan pikirannya terasa mengambang di suatu tempat yang jauh lebih tinggi. Saat ia terus melafalkan mantra-mantra tersebut, udara di sekitar altar mulai berubah. Angin yang semula tenang berubah menjadi berhembus kencang, membuat rambut Wicaksono terurai dan berterbangan di udara. Suara angin yang keras itu terdengar seperti sebuah peringatan, seperti alam memberitahu bahwa ia telah memasuki wilayah yang sangat berbahaya. Ombak di laut mulai bergejolak, pecah dengan suara menggelegar, dan suasana di sekitar pantai semakin mencekam.
Wicaksono tetap pada posisinya, matanya terpejam rapat, mempercayakan dirinya pada kekuatan alam yang sedang ia panggil. Ia merasakan perubahan dalam getaran udara, seolah sesuatu yang besar sedang mendekat. Sementara itu, suara ombak semakin keras, seakan memberi isyarat bahwa pantai ini bukanlah tempat yang dapat diakses dengan mudah. Mungkin, semesta ini sedang menuntut sesuatu dari dirinya, sebuah pengorbanan, sebuah pembuktian. Tiba-tiba, langit di atas pantai berkilat dengan cahaya yang sangat terang. Wicaksono membuka matanya sejenak, dan melihat cahaya yang bersinar melalui kabut di atas laut. Ketika ia memandang ke sana, ia merasakan suatu tekanan yang luar biasa, sebuah kekuatan yang datang dari laut, yang begitu dalam dan begitu luas, bagaikan sebuah benteng yang tidak dapat ditembus. Dalam kilatan cahaya itu, Wicaksono melihat sebuah sosok muncul dari laut. Sebuah bayangan gelap yang perlahan-lahan terbentuk menjadi bentuk yang lebih jelas. Sosok seorang wanita yang sangat cantik, dengan rambut panjang yang bergerak bagaikan ombak laut. Namun, kecantikan itu bukanlah sesuatu yang menenangkan. Ada sesuatu yang sangat misterius dan menakutkan dalam diri sosok ini. Wanita itu melangkah perlahan menuju pantai, dan setiap langkahnya menimbulkan riak-riak gelombang yang menggelegak, seakan dunia laut dan dunia darat bersatu dalam setiap gerakannya. Wicaksono menahan napas, matanya tak berkedip menatap sosok itu. Sosok yang kini semakin jelas di hadapannya adalah Nyi Roro Kidul, Ratu Laut Selatan. Dengan suara yang terdengar seperti gelombang laut itu sendiri, Nyi Roro Kidul berkata, "Engkau berani datang ke sini, dukun? Apa yang engkau cari di tempat ini?" Wicaksono terdiam sejenak. Hatinya berdebar hebat, namun ia tetap memusatkan keberanian di dalam dirinya. "Aku datang untuk menguji diriku, Ratu Laut. Aku ingin mengetahui kekuatanmu yang sesungguhnya." Nyi Roro Kidul tersenyum tipis, namun senyuman itu jauh dari ramah. "Jika itu yang kau inginkan, dukun, maka kau akan mengetahui bahwa tidak ada manusia yang dapat mengendalikan kekuatan alam, apalagi laut ini." Ombak di belakangnya terus menggelegak, seakan ikut menanggapi kata-kata sang ratu. Ketegangan mulai menyelimuti pantai, dan Wicaksono tahu bahwa ujian yang sebenarnya baru saja dimulai. Wicaksono berdiri tegak di tengah altar, tubuhnya sedikit gemetar namun hatinya tetap teguh. Ketika Nyi Roro Kidul berbicara, suaranya mengalir dalam gelombang yang menenangkan sekaligus mengancam. Namun, tidak ada keraguan dalam diri Wicaksono. Ia tahu bahwa inilah saat yang telah ia tunggu. Tidak hanya untuk menguji dirinya sendiri, tetapi untuk menantang kekuatan yang selama ini hanya ada dalam cerita-cerita. Seiring dengan kata-kata sang Ratu Laut, laut di belakangnya semakin gelap. Langit pun terlihat lebih berat, awan hitam mulai berkumpul, menutupi cahaya bulan, seakan menyambut kehadiran kekuatan yang lebih besar dari alam itu sendiri. Udara semakin dingin, dan Wicaksono merasakan hawa mistis yang begitu kuat mengelilinginya, menembus kulitnya, hingga mencapai tulang. Dia tahu, ini bukan sembarang badai. Ini adalah sesuatu yang jauh lebih berbahaya, sesuatu yang berasal dari dunia lain. Nyi Roro Kidul, sang Ratu Laut Selatan, berdiri di depan altar, matanya menatap tajam dengan sorot yang penuh kekuatan dan penghinaan. Wajahnya yang cantik menyimpan banyak rahasia, dan Wicaksono merasa seakan setiap gerakan tubuhnya membawa gelombang energi yang begitu kuat. Laut seolah berbisik, riak-riak kecil di atas permukaannya menyentuh pasir dengan lembut, namun ada sesuatu yang tidak alami tentang ketenangan itu. Seperti ada kekuatan yang tengah menunggu untuk dilepaskan. "Engkau memang berani, dukun," suara Nyi Roro Kidul bergetar dalam angin malam, namun tetap jelas dan penuh wibawa. "Tetapi jangan berpikir bisa mengendalikan kekuatan yang lebih besar daripada dirimu." Wicaksono merasakan kekuatan yang menekan tubuhnya, seakan seluruh alam ini sedang menantangnya. Namun, ia tidak mundur. Dalam benaknya, mantra-mantra yang telah dia pelajari selama bertahun-tahun berputar-putar, siap untuk dikeluarkan. Dengan tekad yang semakin menguat, ia mengangkat kedua tangannya, menghadap laut yang gelap, dan mulai melafalkan mantra-mantra yang telah ia siapkan. Suaranya terhanyut dalam hembusan angin yang semakin kencang, seolah berusaha memecah kesunyian yang ada di sekeliling mereka. Mantra-mantra kuno itu menggema di udara, dan setiap kata yang keluar dari mulut Wicaksono seakan menggetarkan dunia sekitarnya. Hembusan angin mulai mengalir lebih cepat, memutari tubuhnya. Laut yang semula tenang mulai menggulung, mengangkat ombak kecil yang lambat laun semakin besar. Wicaksono tahu bahwa ia harus bersiap, ia harus bisa mengendalikan kekuatan ini, karena jika tidak, Nyi Roro Kidul tidak akan ragu untuk menghancurkannya. Setiap kata mantra yang dilafalkan mengandung kekuatan yang bukan hanya untuk memanggil, tetapi juga untuk mengendalikan. Wicaksono mengarahkan telapak tangannya ke laut, dan saat itu,
Ombak mulai mereda, meskipun hanya sejenak. Laut tampak seolah menuruti kehendaknya. Namun, Wicaksono tahu bahwa itu hanya ilusi sementara. Nyi Roro Kidul belum mengeluarkan seluruh kekuatannya. Dia masih mengamati, menilai sejauh mana kemampuan dukun ini untuk bertahan. Tiba-tiba, di tengah kedamaian yang tercipta sementara itu, sosok Nyi Roro Kidul melangkah maju, dan gelombang yang datang bersama langkahnya seperti bergetar hebat. Di sekeliling tubuhnya, air laut menyembur tinggi, membentuk pusaran yang begitu besar dan mematikan. Wicaksono merasakan angin yang kencang menggulung tubuhnya, dan dalam sekejap mata, ia tahu bahwa permainan ini telah dimulai. Sekarang, dukun, kata Nyi Roro Kidul, suaranya lebih berat dan berwibawa, tunjukkan apakah kau benar-benar bisa mengendalikan apa yang kau panggil. Ketika kalimat itu terucap, ombak besar yang datang bersamaan dengan kata-katanya menghantam pantai. Gelombang yang datang begitu dahsyat, menghancurkan batu karang di dekatnya, membuat pasir terbang ke udara, dan bahkan altar yang telah Wicaksono buat hampir hancur dalam sekejap. Wicaksono terhuyung mundur, hampir terjatuh ke belakang, tetapi ia tetap berusaha berdiri. Posisinya kini terancam, ombak yang begitu besar tidak mudah untuk dihadapi, bahkan oleh seorang dukun sekalipun. Namun, ia tidak panik. Dalam hati, Wicaksono mengingat mantra terakhir yang dipelajarinya, mantra yang katanya mampu menenangkan kekuatan alam yang paling besar sekalipun. Ia meraih jimat pusakanya yang terletak di sampingnya, benda legendaris yang telah diwariskan oleh gurunya. Jimat itu dipercaya mampu menahan bencana alam dengan kekuatan magis yang besar. Dengan gerakan yang hati-hati, ia menggenggam jimat itu erat-erat, dan mulai mengucapkan mantra terakhir dengan penuh keyakinan. Sesaat setelah mantra itu terlontar, ia merasakan aliran energi yang luar biasa mengalir melalui dirinya. Tangan kanannya terangkat, dan ia mengarahkannya pada ombak besar yang datang menghantam pantai. Dalam sekejap, gelombang itu mulai mereda. Ombak besar yang semula tampak seperti monster yang siap menelan segalanya, kini surut sedikit demi sedikit. Namun, Nyi Roro Kidul tidak tampak terkejut. Ia hanya tersenyum, senyuman yang penuh dengan penghinaan. Apakah itu yang terbaik yang bisa kau lakukan, dukun? Tanya sang ratu dengan nada sinis, meski masih ada kekaguman di balik kata-katanya. Wicaksono merasa tubuhnya mulai lemah, meskipun ia berusaha keras untuk tetap berdiri tegak. Ia merasakan keringat dingin mengalir di sepanjang punggungnya. Ia tahu bahwa meskipun ombak mulai surut, ini baru permulaan. Kekuatan Nyi Roro Kidul jauh lebih besar daripada yang ia bayangkan. Saat itu, ombak yang lebih besar lagi datang, lebih cepat dan lebih kuat dari sebelumnya, seperti amarah yang telah lama terpendam. Wicaksono mencoba mengangkat tangannya untuk menghadapi ombak itu, tetapi tubuhnya mulai terasa semakin lelah. Ia merasa seakan-akan kekuatannya tidak cukup lagi untuk menahan segala yang datang. Wajah Nyi Roro Kidul yang anggun, namun penuh ancaman, semakin dekat, dan dalam sorotan matanya, Wicaksono merasa dirinya mulai terperangkap dalam sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Saat gelombang datang menghantam dengan lebih dahsyat, Wicaksono tahu bahwa ujian yang sesungguhnya baru saja dimulai. Ombak pertama menghantam altar yang telah Wicaksono bangun, menghancurkan sebagian susunan batu karang yang rapuh. Pasir yang sebelumnya penuh dengan simbol-simbol magis kini terhapus oleh air laut yang menerobos tanpa ampun. Wicaksono hampir terjatuh, tetapi ia bertahan, mencengkram tanah dengan kedua tangannya. Angin malam semakin menggila, dan suara debur ombak yang keras memenuhi udara, seperti gemuruh perang alam melawan manusia. Wicaksono menggenggam erat jimat pusaka di tangannya, mencoba menenangkan gejolak alam yang seakan menolaknya. Ia kembali melafalkan mantra, kali ini dengan suara yang lebih lantang, mencoba mengimbangi kekuatan yang menyerangnya. Kata-kata kuno itu bergema di udara, menembus angin dan debur ombak. Namun, ombak kedua datang, lebih besar, menggulung seperti naga laut yang mengamuk, menghempaskan pasir, batu, dan bahkan Wicaksono ke belakang. Tubuhnya terguling di atas pasir basah, dan rasa asin dari air laut menempel di wajahnya. Wicaksono terengah-engah, merasakan nyeri di seluruh tubuhnya, tetapi ia tetap berusaha bangkit. Di kejauhan, sosok Nyi Roro Kidul berdiri tenang di atas ombak yang bergulung-gulung. Rambutnya yang hitam panjang melambai di udara, dan sorot matanya memancarkan kekuatan yang tak terbantahkan. Dukun, ini baru awal dari kekuatanku, suara Nyi Roro Kidul menggema, seakan berasal dari segala penjuru pantai. Apakah kau masih yakin ingin menantangku? Wicaksono menghapus darah yang mengalir dari sudut bibirnya. Aku datang ke sini bukan untuk mundur, Ratu Laut, jawabnya dengan suara serak. Meskipun tubuhnya mulai melemah, aku akan membuktikan bahwa manusia tidak selemah yang kau pikirkan. Dengan susah payah,
Ia berdiri kembali. Ia mengangkat jimat pusakanya ke arah laut dan melafalkan mantra yang lebih kuat. Kali ini, ia memanggil elemen-elemen alam untuk membantunya. Angin mulai berputar-putar di sekitar tubuhnya, membentuk pusaran kecil yang melindunginya dari serangan ombak berikutnya. Namun, Nyi Roro Kidul hanya tersenyum sinis. Dengan satu gerakan tangan, ia memanggil ombak ketiga, jauh lebih besar dan lebih menakutkan daripada yang sebelumnya. Ombak itu bukan hanya air, ada energi gelap yang mengalir di dalamnya, seperti kekuatan dari dasar laut yang tak tersentuh manusia. Ombak itu meluncur dengan kecepatan luar biasa, menghantam pertahanan Wicaksono dan memecahkan pusaran angin yang ia ciptakan. Tubuh Wicaksono terpental kembali, kali ini lebih jauh. Ia jatuh di atas batu karang yang tajam, merasakan sakit yang luar biasa di punggungnya. Ia terbatuk, dan rasa asin dari darah bercampur dengan air laut di mulutnya. Tubuhnya gemetar, tetapi pikirannya tetap berfokus. "Tidak, aku tidak akan kalah di sini," gumamnya pelan, meskipun suaranya hampir tenggelam oleh deru ombak. Sementara itu, Nyi Roro Kidul mendekat, melangkah di atas permukaan laut yang seolah tunduk di bawah kakinya. "Kau keras kepala, dukun," katanya dengan nada mencemooh. "Tapi keberanian tanpa kebijaksanaan adalah kebodohan." Wicaksono menatapnya, mencoba mencari celah dalam kekuatan sang ratu. Ia menyadari bahwa kekuatan ini bukan hanya tentang siapa yang lebih kuat. Ada sesuatu yang lebih besar yang sedang dimainkan di sini, hubungan antara manusia dan alam, antara kesombongan dan penghormatan. Dengan sisa kekuatannya, Wicaksono berdiri lagi. Kali ini, ia tidak hanya menggunakan mantra dan jimatnya, tetapi juga pikirannya. Ia mencoba memahami ritme dari kekuatan yang ia hadapi, bagaimana ombak itu tidak hanya menyerang, tetapi juga mengikuti irama tertentu. Ia mengatur napasnya, mencoba menyelaraskan energinya dengan lautan. Saat ombak keempat datang, Wicaksono tidak mencoba melawannya secara langsung. Sebaliknya, ia melangkah ke samping, membiarkan gelombang besar itu melewati tubuhnya tanpa menabraknya. Ia mulai memahami bahwa melawan alam dengan kekuatan yang sama hanya akan membawa kehancuran. Melihat hal ini, Nyi Roro Kidul tampak sedikit terkejut, meskipun senyuman angkuhnya tidak pudar. "Ah, kau mulai belajar, dukun," katanya. "Tapi apakah itu cukup untuk menyelamatkanmu?" Namun, sebelum Wicaksono bisa merespons, ombak berikutnya datang, kali ini membawa energi yang lebih murni dan lebih mematikan. Ia tahu bahwa ujian ini belum selesai, dan kemampuannya akan terus diuji hingga batasnya. Di dalam pikirannya, Wicaksono merasakan keraguan mulai tumbuh. Apakah ia benar-benar bisa mengalahkan kekuatan sebesar ini? Atau apakah ia telah membuat kesalahan besar dengan menantang sesuatu yang jauh melampaui kemampuannya? Pertanyaan-pertanyaan ini mulai membebani pikirannya, tetapi ia tahu bahwa ia tidak bisa berhenti sekarang. Ia harus terus maju, meskipun setiap langkah terasa semakin berat. Ombak terakhir yang datang menghantamnya begitu keras hingga ia terlempar ke pasir, terkapar tanpa daya. Nyi Roro Kidul berdiri di depannya, kini lebih dekat dari sebelumnya. Tatapan matanya yang tajam dan penuh wibawa menembus jiwa Wicaksono. "Sekarang, dukun," katanya, suaranya seperti gemuruh badai. "Apakah kau masih berpikir bahwa manusia bisa menaklukkan alam?" Wicaksono hanya bisa menatapnya, tubuhnya lemah, tetapi pikirannya terus berputar, mencoba menemukan jawaban atas pertanyaan ini. Ia mulai menyadari bahwa ujian ini bukan hanya tentang kekuatan, tetapi juga tentang pemahaman dan penghormatan terhadap kekuatan alam yang tak terkalahkan. Namun, ujian ini belum selesai. Dan Wicaksono tahu bahwa ia harus membuat pilihan yang akan menentukan nasibnya di hadapan Sang Ratu Laut. Tubuh Wicaksono terasa lemas ketika ia merangkak di atas pasir basah. Jimat pusaka yang ia pegang erat-erat tampak berkilauan di bawah sinar bulan yang terhalang awan gelap. Benda itu telah menjadi simbol kekuatannya selama bertahun-tahun, warisan dari gurunya, yang dipercaya mampu mengendalikan elemen alam bahkan di hadapan kekuatan besar. Namun, dalam pertempuran ini, Wicaksono mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Jimat itu tidak lagi terasa seperti sumber kekuatan. Panas yang biasanya ia rasakan saat mengaktifkan pusaka tersebut kini berubah menjadi dingin. Wicaksono menatapnya dengan cemas, memperhatikan retakan kecil di permukaan jimat yang tampak seperti garis-garis halus. Sesuatu yang salah telah terjadi, dan ia tidak yakin apa penyebabnya. "Ah, jimat pusakamu," ujar Nyi Roro Kidul, suaranya penuh ejekan. "Benda kecil itu mungkin telah membantumu selama ini, tapi apakah kau pikir ia cukup kuat untuk menghadapi kekuatanku?" Wicaksono mencoba berdiri, tetapi kakinya gemetar.
Ia menggenggam jimatnya lebih erat, seakan berusaha melindunginya dari kekuatan besar yang terus menyerangnya. Ia tahu bahwa tanpa jimat itu, peluangnya untuk bertahan hampir tidak ada. Bukan jimat ini yang menentukan kekuatanku, jawab Wicaksono dengan suara yang lemah, tetapi tetap penuh tekad. Tapi tekadku sendiri. Nyi Roro Kidul hanya tersenyum, senyum yang mengisyaratkan bahwa ia tahu sesuatu yang tidak diketahui oleh Wicaksono. Ombak kembali bergulung, kali ini tidak sebesar sebelumnya, tetapi lebih cepat dan mematikan. Gelombang itu meluncur langsung ke arah Wicaksono, membawa serta energi yang cukup untuk menghancurkan apapun di jalannya. Wicaksono mengangkat jimat pusakanya, mencoba memanggil energi terakhir dari benda tersebut. Ia melafalkan mantra dengan suara lantang, berharap pusaka itu akan merespons. Namun, saat energi dari ombak bertemu dengan jimat, sebuah ledakan kecil terjadi. Cahaya terang menyelimuti pantai, dan suara retakan terdengar jelas di udara. Ketika cahaya memudar, Wicaksono terjatuh ke pasir. Tangannya gemetar saat ia melihat jimat pusakanya. Retakan kecil yang sebelumnya hanya terlihat samar kini telah membesar, hampir membelah jimat itu menjadi dua. Kilau magis yang biasanya terpancar dari pusaka tersebut kini hilang, digantikan oleh keheningan yang menakutkan. Tidak, gumam Wicaksono. Suaranya hampir tidak terdengar. Nyi Roro Kidul mendekat, langkahnya ringan namun penuh kekuatan. Ia berdiri di depan Wicaksono, menatap pria itu dengan tatapan yang penuh penghinaan. Apakah sekarang kau sadar, dukun? Tanyanya. Kekuatan alam tidak bisa dikendalikan oleh benda kecil seperti itu. Jimatmu hanyalah alat, dan alat tidak pernah bisa melampaui penciptanya. Wicaksono merasa dadanya sesak. Ia tidak hanya kehilangan senjata utamanya, tetapi juga kehilangan keyakinan pada kekuatan yang selama ini ia banggakan. Pusaka itu adalah bukti kehebatannya, simbol dari semua pelajaran yang ia terima selama bertahun-tahun. Kini, dengan jimat yang hampir hancur di tangannya, ia merasa telanjang di hadapan kekuatan besar yang berdiri di depannya. Namun, di tengah keputusasaan, Wicaksono mulai merenung. Mungkin benar apa yang dikatakan oleh Nyi Roro Kidul. Ia telah terlalu bergantung pada benda itu, mengira bahwa kekuatannya berasal dari jimat, bukan dari dirinya sendiri. Pemikiran ini mulai membangkitkan sesuatu dalam dirinya, sesuatu yang ia lupakan di tengah kesombongan dan ambisinya untuk menantang alam. Nyi Roro Kidul menatapnya dengan tajam, seakan membaca pikiran pria itu. Manusia sering lupa, dukun, katanya. Kekuatan sejati tidak berasal dari benda, tetapi dari pemahamanmu terhadap alam. Dan kau, dengan semua mantra dan jimatmu, tidak pernah benar-benar memahami apa yang sedang kau hadapi. Kata-kata itu menusuk hati Wicaksono. Ia merasa terhina, tetapi pada saat yang sama, ia tidak bisa menyangkal kebenarannya. Selama ini, ia mengira bahwa dengan jimat dan mantra, ia bisa mengendalikan segala sesuatu, bahkan kekuatan sebesar Nyi Roro Kidul. Tetapi kini, di hadapan Ratu Laut itu, ia merasa seperti anak kecil yang bermain-main dengan sesuatu yang tidak ia pahami. Perasaan putus asa mulai menyelimuti Wicaksono. Ia menatap laut yang gelap, ombak yang terus bergulung-gulung seolah mengejek keberadaannya. Ia ingin menyerah, tetapi sesuatu di dalam dirinya menolak untuk berhenti. Ia menggenggam jimatnya sekali lagi, meskipun ia tahu benda itu tidak lagi memiliki kekuatan yang sama. Kalau begitu, aku akan melawan dengan apa yang kumiliki, katanya, suaranya mulai menguat. Meskipun aku harus kalah, aku tidak akan berhenti. Nyi Roro Kidul tertawa kecil, sebuah tawa yang terdengar seperti campuran antara kekaguman dan ejekan. Baiklah, katanya. Kalau begitu, tunjukkan apa yang kau miliki, dukun. Tapi ingat, ini adalah kesalahan terakhirmu. Dengan tubuh yang penuh luka dan hati yang dipenuhi oleh tekad baru, Wicaksono bersiap untuk menghadapi serangan berikutnya. Meski tanpa jimat pusaka, ia tahu bahwa perjuangan ini belum berakhir. Ia harus menemukan cara untuk mengatasi kekuatan besar ini, bahkan jika itu berarti mengorbankan segalanya. Wicaksono berdiri dengan tubuh yang lemah, di tengah pasir basah yang dingin. Kakinya gemetar, dan darah mengalir dari luka di lengan dan dahinya. Di tangannya, jimat pusaka yang hampir hancur menggantung tanpa daya. Namun, di dalam hatinya, ada sedikit nyala api, kecil tetapi cukup untuk membuatnya tetap bertahan. Nyi Roro Kidul memandangnya dari kejauhan, senyum penuh arti di bibirnya. Ombak di belakangnya tampak lebih tenang sekarang, tetapi Wicaksono tahu itu hanya ketenangan sebelum badai yang lebih besar. Kau keras kepala, dukun, suara Nyi Roro Kidul terdengar seperti bisikan yang dibawa angin malam. Tapi keberanian seperti ini hanya akan membawamu pada kehancuran.
Tiba-tiba, udara di sekitar Wicaksono berubah. Angin berhenti bertiup, dan suara debur ombak menghilang. Laut yang sebelumnya bergelora kini tampak seperti cermin yang tenang, memantulkan cahaya bulan yang redup. "Apa ini?" gumam Wicaksono, matanya menyipit memandang sekeliling. Ia merasa seperti telah terlempar ke dunia lain. Suasana di pantai berubah drastis, udara tidak lagi dingin, melainkan hangat dan nyaman. Ombak kecil berkilauan seperti kristal, dan aroma laut yang menyengat berganti menjadi wangi bunga melati. Di depannya, sebuah istana megah muncul, berdiri megah di atas air. Istana itu terbuat dari batu giok hijau yang berkilauan, dengan pilar-pilar emas yang menjulang tinggi. "Selamat datang di kerajaanku," kata Nyi Roro Kidul, yang kini berdiri di depan gerbang istana. Pakaian hijau zamrudnya bersinar lembut di bawah cahaya bulan, dan wajahnya tampak jauh lebih ramah daripada sebelumnya. Wicaksono memandangnya dengan penuh kewaspadaan. "Ini bukan nyata," katanya pelan, mencoba meyakinkan dirinya sendiri. "Oh, ini nyata, Wicaksono," jawab Nyi Roro Kidul dengan lembut. "Lebih nyata daripada apapun yang pernah kau alami. Masuklah, lihatlah apa yang bisa kau miliki jika kau memilih untuk berhenti melawanku." Wicaksono menelan ludah, hatinya berdebar. Ia tahu ini adalah ilusi, tetapi keindahan yang ada di depannya begitu memikat. Istana itu memancarkan aura yang menenangkan, membuat rasa sakit di tubuhnya perlahan memudar. Ia melangkah maju, mendekati gerbang yang terbuka lebar. Di dalam istana, Wicaksono melihat kekayaan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Lantai marmer berkilauan seperti berlian, dan air mancur di tengah ruangan memancarkan air berwarna emas. Para pelayan berwujud wanita cantik berjalan dengan anggun, membawa nampan berisi makanan dan minuman yang tampak lezat. "Semua ini bisa menjadi milikmu," bisik Nyi Roro Kidul dari belakangnya. "Kau hanya perlu menyerah." Kata-kata itu menggema di kepala Wicaksono. Dalam sekejap, rasa lelah dan sakit yang ia rasakan menghilang. Ia merasa kuat, penuh energi, seolah-olah semua beban yang ia bawa selama ini telah lenyap. "Bayangkan, Wicaksono," lanjut Nyi Roro Kidul. "Tidak ada lagi perlawanan, tidak ada lagi rasa sakit. Kau akan menjadi raja di kerajaanku, dengan kekuatan yang bahkan lebih besar dari yang kau miliki sekarang. Kau hanya perlu menerima tawaranku." Wicaksono terdiam, matanya terpaku pada keindahan di sekitarnya. Dalam pikirannya, ia mulai meragukan tujuannya. Apa gunanya melawan jika ia hanya akan kalah? Apa gunanya mempertahankan egonya jika ia bisa memiliki semua ini? Namun, di dalam hatinya, ada suara kecil yang mencoba memperingatkannya. "Ini tidak benar," katanya pada dirinya sendiri. "Semua ini adalah jebakan." Tiba-tiba, bayangan gurunya muncul di pikirannya. Ia ingat kata-kata sang guru, "Kekuatan sejati tidak pernah berasal dari hal-hal di luar dirimu. Itu selalu berasal dari dalam." Wicaksono memejamkan mata dan mengambil napas dalam-dalam. Ia mulai melafalkan mantra perlindungan, mantra yang ia pelajari sejak lama tetapi jarang ia gunakan. Mantra itu bukan untuk menyerang, melainkan untuk membebaskan pikiran dari pengaruh luar. Ketika ia membuka matanya, keindahan di sekitarnya mulai retak. Istana megah itu perlahan memudar, berubah menjadi kabut tebal. Para pelayan cantik menghilang satu persatu, digantikan oleh bayangan hitam yang menyeramkan. Wangi bunga melati berubah menjadi bau amis yang menusuk hidung. Nyi Roro Kidul berdiri di tengah kabut, wajahnya yang semula ramah kini berubah dingin. "Kau lebih kuat dari yang kukira," katanya dengan nada dingin. "Tapi ini belum selesai, Wicaksono. Aku akan membuatmu menyesal telah menolak tawaranku." Wicaksono menatapnya dengan tatapan tegas. "Aku tidak membutuhkan ilusi atau kekayaanmu," katanya. "Aku hanya ingin memahami kekuatanmu dan menghormati alam yang kau wakili." Kabut di sekitarnya mulai memudar, dan Wicaksono kembali berdiri di pantai. Ombak kembali bergelora, dan suara angin kembali mengisi udara. Namun, ia merasa lebih kuat sekarang, lebih yakin bahwa ia mampu menghadapi apapun yang akan datang. Namun, ia tahu bahwa ini baru permulaan. Nyi Roro Kidul telah menunjukkan kepadanya kekuatan dan tipu muslihatnya, dan pertarungan ini masih jauh dari selesai. Angin malam kembali bertiup kencang, membawa aroma asin laut yang menusuk. Ombak bergulung-gulung dengan ritme yang tidak teratur, seakan mencerminkan kegelisahan alam itu sendiri. Wicaksono berdiri di atas pasir basah, napasnya berat, sementara tubuhnya terasa lelah setelah menghadapi ilusi yang memukau dan mencekam. Dari tengah ombak yang bergelora, sosok Nyi Roro Kidul muncul perlahan. Kali ini,
Wujudnya berbeda dari sebelumnya. Tidak lagi anggun dan menawan, sang ratu kini tampak mengerikan. Matanya bersinar hijau menyala, sementara rambutnya yang panjang berkibar di udara seperti hidup. Gaun hijau zamrudnya seolah menyatu dengan laut, bergerak seperti ombak kecil yang terus bergulung. "Kau berani menolak tawaranku," katanya dengan suara dingin, bergema seperti petir yang jauh di tengah lautan. Wicaksono menelan ludah, tetapi ia tidak bergerak. Matanya menatap tajam ke arah Nyi Roro Kidul, mencoba menyembunyikan rasa takut yang mulai merayap dalam dirinya. "Bukan keberanian," jawabnya, suaranya gemetar namun tetap terdengar jelas. "Aku hanya tidak bisa menerima ilusi yang menipu. Aku ingin memahami kekuatanmu, bukan tunduk pada tipu dayamu." Tawa Nyi Roro Kidul pecah, bergema di sepanjang pantai. Itu bukan tawa yang lembut atau hangat, melainkan dingin dan penuh penghinaan. "Kau pikir dirimu cukup kuat untuk memahami kekuatanku?" tanyanya, menatap Wicaksono seperti seorang ibu menatap anak yang bodoh. "Kau hanyalah manusia kecil, dukun. Kau bahkan tidak bisa melindungi jimat pusakamu sendiri." Wicaksono menggenggam jimatnya yang telah retak, tetapi ia tidak menjawab. "Kekuatan yang kau banggakan itu tidak ada apa-apanya dibandingkan denganku," lanjut Nyi Roro Kidul. "Kau datang ke sini, mengganggu kedamaian lautan, dengan egomu yang sebesar gunung. Kau berpikir bisa mengendalikan alam, padahal kau bahkan tidak memahami dirimu sendiri." Kata-kata itu menohok hati Wicaksono. Ia merasa seperti dipermalukan di hadapan kekuatan yang jauh lebih besar darinya. Namun, ada sesuatu dalam dirinya yang tetap teguh, sesuatu yang menolak untuk menyerah pada penghinaan ini. "Benar," katanya, suaranya lebih tenang sekarang. "Aku memang tidak memahami kekuatan ini sepenuhnya. Tapi itulah alasanku datang ke sini. Aku tidak ingin mengendalikan alam. Aku ingin belajar darinya." Nyi Roro Kidul memiringkan kepalanya, seolah-olah mempertimbangkan kata-kata Wicaksono. Namun, senyum sinis tetap bertahan di wajahnya. "Belajar?" ia mengulang, suaranya penuh cemoohan. "Apa yang bisa manusia bodoh sepertimu pelajari dari sesuatu yang tidak bisa kau sentuh atau kendalikan? Kau pikir dengan mantra-mantramu yang lemah itu kau bisa memahami rahasia laut? Kau bahkan tidak layak untuk berdiri di pasir ini." Ombak besar tiba-tiba menghantam ke arah Wicaksono, hampir membuatnya jatuh. Pasir di bawah kakinya terasa bergerak, seolah menolak kehadirannya di sana. Namun, ia tetap berdiri teguh, meskipun tubuhnya gemetar karena kekuatan yang mengintimidasi itu. "Aku tidak meminta untuk dianggap layak," katanya dengan suara tegas. "Aku tahu bahwa aku hanyalah manusia kecil. Tapi aku juga tahu bahwa setiap kekuatan, bahkan yang sebesar laut sekalipun, memiliki pelajaran yang bisa diajarkan." Nyi Roro Kidul menatapnya dengan tatapan tajam, ekspresi wajahnya sulit terbaca. "Kau berbicara seolah-olah memahami sesuatu," katanya. "Tapi kata-kata saja tidak akan cukup. Buktikan, dukun. Buktikan bahwa kau bisa berdiri di hadapanku tanpa tenggelam oleh kekuatanku." Wicaksono tidak menjawab. Sebagai gantinya, ia menutup matanya, mengambil napas dalam-dalam, dan mulai melafalkan mantra. Namun, kali ini, mantranya bukan untuk menyerang atau melindungi. Ia melafalkan mantra kuno yang ia pelajari dari gurunya, sebuah mantra untuk menyelaraskan diri dengan alam. Angin di sekitarnya mulai melambat. Ombak yang bergulung tampak mereda, seolah merespons energi yang berbeda dari sebelumnya. Wicaksono membuka matanya dan menatap Nyi Roro Kidul. "Aku tidak ingin melawanmu," katanya dengan jujur. "Aku hanya ingin menunjukkan bahwa manusia bisa berdamai dengan alam, tanpa perlu menguasainya." Mendengar itu, senyum Nyi Roro Kidul memudar, digantikan oleh ekspresi yang lebih serius. "Kau berbicara tentang damai," katanya pelan. "Tapi apakah kau siap untuk menerima kenyataan bahwa damai berarti menyerah pada kekuatan yang lebih besar darimu?" Wicaksono mengangguk. "Jika itu yang harus kulakukan untuk memahami dan menghormati kekuatanmu, maka aku siap." Ada keheningan sejenak, sebelum Nyi Roro Kidul melangkah maju, mendekati Wicaksono. Ombak di sekitarnya tetap tenang, dan angin berhenti bertiup. Wajahnya yang semula keras kini tampak sedikit melunak, meskipun auranya tetap mengintimidasi. "Kau masih jauh dari pemahaman sejati," katanya. "Tapi mungkin, hanya mungkin, kau telah mengambil langkah pertama." Dengan itu, ia berbalik menuju laut. Ombak perlahan menggulung di sekelilingnya, menyelimuti tubuhnya yang anggun. Sebelum menghilang sepenuhnya, ia berbalik dan memberikan tatapan terakhir kepada Wicaksono. "Pilihanmu belum selesai, dukun," katanya.
Keputusan terakhir ada di tanganmu. Damai atau kehancuran. Pertimbangkan baik-baik. Kemudian, ia menghilang di dalam gelombang, meninggalkan Wicaksono sendirian di pantai yang kembali sunyi. Namun, hati Wicaksono tidak lagi dipenuhi oleh ketakutan, melainkan tekad yang baru. Pilihan yang diberikan Nyi Roro Kidul akan menentukan segalanya, dan ia tahu bahwa ia harus memilih dengan bijak. Wicaksono duduk di atas pasir dingin, tubuhnya terasa berat seperti ditindih oleh gunung. Laut di hadapannya telah kembali tenang, namun dalam hatinya, badai masih berkecamuk. Kata-kata Nyi Roro Kidul menggema dalam pikirannya, damai atau kehancuran. Ia menatap ke arah cakrawala, tempat bulan menggantung pucat di langit. Disinilah semuanya bermula, keyakinannya akan kekuatan yang ia miliki, keberanian untuk menantang alam, dan kini, keraguan yang menggerogoti hatinya. Apakah aku salah? Gumamnya pada dirinya sendiri. Dalam keheningan malam, suara hatinya menjawab. Ia mulai mengenang masa lalunya, perjalanan yang membawanya ke titik ini. Sebagai dukun, ia selalu dianggap sebagai penjaga harmoni antara manusia dan alam. Namun, dalam upayanya untuk memahami dan menguasai lebih banyak kekuatan, ia mulai kehilangan arah. Ia menyadari bahwa ambisinya untuk menantang Nyi Roro Kidul bukanlah demi keharmonisan, melainkan demi membuktikan kekuatan dirinya sendiri. Ego, katanya pelan, sambil mengepalkan tangan. Aku terlalu terobsesi dengan membuktikan bahwa aku bisa lebih kuat daripada yang seharusnya. Namun, pergulatan dalam hatinya tidak berhenti di situ. Bagian dari dirinya masih merasa bahwa menyerah berarti mengakui kelemahan, sebuah konsep yang sulit ia terima. Ia telah menghabiskan bertahun-tahun mempelajari ilmu gaib, melawan berbagai kekuatan jahat, dan membangun reputasi sebagai dukun yang tidak terkalahkan. Jika ia menyerah sekarang, apakah semua itu akan sia-sia? Jika aku menyerah, pikirnya, apa artinya semua pelajaran dan perjuanganku selama ini? Namun, bagian lain dari dirinya, yang lebih tenang dan bijaksana, mencoba berbicara. Ia mengingat kata-kata gurunya, kekuatan sejati tidak terletak pada kemenangan, tetapi pada penerimaan bahwa ada hal-hal yang lebih besar dari dirimu. Pikirannya melompat kembali ke pertemuannya dengan Nyi Roro Kidul. Ia teringat wujud Ratu Laut yang memukau, kekuatannya yang luar biasa, dan ilusi yang hampir membuatnya menyerah. Semua itu adalah peringatan bahwa kekuatan alam tidak bisa dilawan atau dikendalikan. Ia hanyalah manusia, makhluk kecil di tengah luasnya semesta. Namun, apakah mengakui itu berarti kalah? Atau justru berarti menang atas dirinya sendiri? Jika aku memilih damai, pikirnya, apakah itu berarti aku lemah? Ataukah itu berarti aku cukup kuat untuk menerima bahwa aku tidak perlu membuktikan apa-apa kepada siapapun, termasuk diriku sendiri? Ia menundukkan kepala, menarik napas panjang, dan menutup matanya. Dalam gelapnya kelopak matanya, ia melihat gambaran dirinya sendiri, berdiri di tengah badai. Badai itu melambangkan amarah, ego, dan kebutuhannya untuk menang. Namun, semakin lama ia berdiri di sana, semakin ia menyadari bahwa badai itu adalah ciptaannya sendiri. Dengan perlahan, ia membayangkan dirinya melepaskan semuanya, ego, rasa takut, dan kebutuhannya untuk membuktikan diri. Dalam imajinasinya, badai itu mulai mereda, menyisakan ketenangan yang indah. Ketika ia membuka matanya, hatinya terasa lebih ringan. Ia menyadari bahwa pilihan yang diberikan oleh Nyi Roro Kidul bukanlah antara menang atau kalah, tetapi antara melawan atau berdamai dengan dirinya sendiri. Ini bukan tentang kekuatan, katanya, suaranya penuh keyakinan. Ini tentang kehormatan dan pemahaman. Aku tidak perlu melawan untuk menunjukkan siapa diriku. Ia berdiri, tubuhnya masih lemah, tetapi hatinya kokoh. Ia menatap laut yang luas di depannya, merasa bahwa ia akhirnya mulai memahami apa arti sebenarnya dari kekuatan. Nyi Roro Kidul bukan musuh yang harus ditaklukkan, melainkan guru yang mengajarkannya pelajaran terpenting dalam hidupnya, bahwa harmoni tidak pernah datang dari konflik, melainkan dari penerimaan. Namun, ia tahu bahwa keputusan terakhir belum diambil. Ia harus berdiri di hadapan Nyi Roro Kidul sekali lagi, dan kali ini, ia harus siap membuat pilihan yang akan menentukan nasibnya. Dengan hati yang lebih damai, ia melangkah menuju altar yang ia bangun sebelumnya, siap untuk menghadapi Ratu Laut sekali lagi. Langit mulai memudar dari gelapnya malam menuju rona abu-abu fajar. Laut di hadapan Wicaksono tetap tenang, tetapi ia tahu bahwa ketenangan ini hanyalah jeda sebelum badai besar yang mungkin akan datang. Ia berdiri di dekat altar batu yang sudah mulai rusak oleh gelombang dan angin. Simbol-simbol magis yang sebelumnya ia ukir di pasir telah terhapus,
seakan menandakan bahwa kekuatan manusia tidak akan pernah bisa bertahan melawan alam. Wicaksono menarik napas dalam-dalam. Dengan kedua tangannya yang kini gemetar, ia menggenggam jimat pusakanya yang retak. Cahaya keemasan yang dulu terpancar dari jimat itu kini hanya tinggal sisa-sisa, hampir tak terlihat. Namun, ia tetap merasakan kehadiran energi kecil di dalamnya, seakan jimat itu masih memiliki sisa harapan. Dari balik ombak, sosok Nyi Roro Kidul muncul lagi. Kali ini, ia berjalan dengan anggun, melintasi air seperti melangkah di atas karpet hijau laut. Gaunnya berkibar halus, dan matanya yang hijau terang menatap langsung ke arah Wicaksono. Namun, ada sesuatu yang berbeda dalam tatapan itu. Bukan hanya keangkuhan, melainkan rasa penasaran yang dalam. "Kau kembali berdiri di sini," katanya dengan nada dingin namun lembut. "Aku mengira kau sudah lari ke pedalaman, meninggalkan ambisimu yang sia-sia." Wicaksono membungkukkan badan, memberikan penghormatan kepada sang ratu. "Aku tidak datang untuk melawan, Nyi," katanya dengan nada rendah hati. "Aku datang untuk membuat pilihan." Senyum tipis muncul di bibir Nyi Roro Kidul. "Pilihan?" ulangnya. "Apakah kau sudah memahami apa yang kau hadapi di sini, manusia?" "Sudah," jawab Wicaksono mantap. "Aku memahami bahwa kekuatan alam tidak untuk dilawan atau dikendalikan. Aku memahami bahwa aku hanyalah bagian kecil dari alam semesta ini, dan bahwa tidak ada makhluk yang bisa mengklaim kuasa penuh atasnya. Aku memilih untuk berdamai, Nyi, bukan karena aku takut, tetapi karena aku menghormati kekuatanmu dan lautan yang kau jaga." Sejenak, keheningan menyelimuti pantai. Nyi Roro Kidul menatapnya dalam-dalam, mencari kebenaran dalam kata-katanya. Kemudian, ia tertawa pelan, suara tawanya seperti nyanyian ombak yang menenangkan. "Pilihan yang bijak," katanya akhirnya. "Tetapi kau harus tahu, Wicaksono, bahwa berdamai bukan berarti kau bebas dari tanggung jawab. Damai dengan alam berarti hidup dalam harmoni dengannya, menjaga keseimbangan yang sering diabaikan oleh manusia lain." "Aku mengerti," jawab Wicaksono. "Aku bersumpah untuk menjaga keseimbangan itu, selama aku masih hidup." Nyi Roro Kidul mengangguk pelan. Ia melangkah lebih dekat, hingga hanya beberapa meter memisahkan mereka. Ia mengangkat tangannya, dan ombak kecil membentuk lingkaran di sekitar mereka, seolah menciptakan ruang suci untuk percakapan ini. "Jika kau benar-benar tulus," katanya, "aku akan memberimu tanda agar kau selalu ingat akan sumpahmu ini." Dari tengah laut, seberkas cahaya hijau muncul, meluncur ke arah Wicaksono. Cahaya itu melingkar di sekelilingnya, membentuk simbol berbentuk gelombang di udara. Simbol itu kemudian perlahan meresap ke dalam tubuhnya, meninggalkan rasa hangat di dadanya. "Itu adalah berkat sekaligus pengingat," kata Nyi Roro Kidul. "Selama kau hidup sesuai dengan sumpahmu, tanda itu akan melindungimu. Namun, jika kau mengkhianati keseimbangan alam, maka itu akan menjadi kutukan yang tidak bisa kau hindari." Wicaksono mengangguk. "Aku menerima tanggung jawab ini, Nyi." Sang ratu tersenyum tipis, lalu memandangnya untuk terakhir kalinya. "Pergilah," katanya. "Bawa pelajaran ini ke dunia manusia, dan pastikan mereka tidak melupakan bahwa kekuatan alam bukanlah sesuatu yang bisa dipermainkan." Dengan itu, Nyi Roro Kidul berbalik dan melangkah kembali ke laut. Tubuhnya perlahan menghilang di antara ombak, meninggalkan Wicaksono sendirian di pantai yang kini terasa damai. Wicaksono merasakan angin pagi yang hangat menyentuh wajahnya. Ia memandang laut yang luas, merasa bahwa ia telah menjadi bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar dari dirinya sendiri. Dengan hati yang ringan dan tekad baru, ia meninggalkan pantai selatan, membawa pelajaran hidup yang akan mengubah cara ia melihat dunia selamanya. Wicaksono berjalan menyusuri jalan setapak menuju pedalaman, tubuhnya terasa lelah tetapi hatinya penuh kedamaian. Udara pagi membawa aroma tanah basah dan dedaunan yang segar. Saat ia melangkah, ia tidak lagi merasa seperti dukun yang harus membuktikan kekuatannya, melainkan seperti manusia yang telah belajar menghormati tempatnya di tengah semesta. Setelah perjalanan panjang, ia tiba di desanya. Rumahnya yang sederhana berdiri di tepi hutan, dikelilingi oleh tanaman-tanaman herbal yang tumbuh subur. Para penduduk desa segera berkumpul ketika mendengar kabar kembalinya Wicaksono. Wajah mereka dipenuhi rasa ingin tahu dan kekhawatiran. "Bagaimana perjalananmu, Ki?" tanya seorang tetua desa. "Apakah kau berhasil menguasai lautan?" Wicaksono tersenyum lembut, lalu menggelengkan kepala. "Tidak, Pak Tua," jawabnya. "Aku tidak menguasai lautan, dan aku tidak pernah bisa. Sebaliknya, aku belajar bahwa kita, manusia,
tidak seharusnya mencoba menguasai alam. Kita hanya bisa hidup berdampingan dengannya. Para penduduk saling berpandangan, bingung dengan jawaban itu. Namun, Wicaksono melanjutkan, kekuatan sejati bukan tentang mengendalikan, melainkan tentang menghormati. Alam adalah guru kita, dan aku belajar banyak dari perjalananku. Selama beberapa hari berikutnya, Wicaksono membagikan pengalamannya kepada siapa saja yang mau mendengar. Ia menceritakan pertemuannya dengan Nyi Roro Kidul, tantangan yang ia hadapi, dan keputusan yang mengubah cara ia memandang hidup. Ia tidak merahasiakan kekalahannya, tetapi justru menjadikannya sebagai pelajaran penting bagi masyarakat. Orang-orang mulai melihat perubahan dalam diri Wicaksono. Ia menjadi lebih tenang, lebih sabar, dan lebih bijaksana. Ia tidak lagi memandang dirinya sebagai penguasa kekuatan gaib. Wicaksono mulai mengubah cara ia menjalankan tugasnya sebagai dukun. Ia tidak lagi fokus pada ilmu-ilmu yang bertujuan untuk menunjukkan kekuatan, tetapi lebih pada membantu masyarakat memahami hubungan mereka dengan alam. Ia mengajarkan cara menanam tanaman obat, menghormati hutan, dan menggunakan sumber daya alam secara bijaksana. Ia juga memimpin ritual-ritual sederhana untuk memohon perlindungan kepada alam, bukan dengan tujuan mengendalikan kekuatannya, tetapi untuk menunjukkan rasa syukur. Dalam setiap ritual, ia selalu mengingatkan masyarakat bahwa kekuatan sejati ada dalam harmoni, bukan dalam dominasi. Namun, ada satu hal yang selalu ia simpan dalam hatinya, tanda yang diberikan oleh Nyi Roro Kidul. Tanda itu, meskipun tak terlihat oleh orang lain, menjadi pengingat abadi baginya tentang sumpah yang telah ia buat. Setiap kali ia merasa tergoda untuk kembali pada ambisi lamanya, tanda itu terasa berdenyut, mengingatkannya pada pelajaran yang ia dapatkan di pantai selatan. Tahun-tahun berlalu, dan Wicaksono menjadi sosok yang dihormati tidak hanya di desanya, tetapi juga di desa-desa lain. Orang-orang datang dari jauh untuk belajar darinya, bukan tentang mantra-mantra sakti, tetapi tentang cara hidup yang selaras dengan alam. Sebelum akhir hidupnya, Wicaksono menulis sebuah kitab kecil yang berisi refleksi dan pelajaran dari perjalanannya. Dalam salah satu bagian kitab itu, ia menulis, "Kekuatan terbesar bukanlah kemampuan untuk menguasai, tetapi keberanian untuk menerima bahwa ada hal-hal yang lebih besar dari dirimu. Alam tidak pernah bermusuhan dengan manusia, kecuali manusia itu sendiri yang melawan keseimbangan. Belajarlah untuk berdamai dengan alam, dan kau akan menemukan kekuatan sejati dalam kedamaian itu." Kitab itu menjadi warisan yang dijaga oleh para penerusnya, menginspirasi generasi baru untuk hidup dengan kesadaran dan rasa hormat terhadap kekuatan alam. Di suatu pagi, bertahun-tahun setelah perjalanannya ke pantai selatan, Wicaksono mengembuskan napas terakhirnya dengan tenang. Penduduk desa mengadakan upacara sederhana untuk mengenang hidupnya, dengan menanam pohon besar di dekat rumahnya sebagai simbol warisan yang ia tinggalkan. Angin laut yang hangat bertiup, membawa bisikan lembut dari pantai selatan, seolah menjadi salam perpisahan terakhir dari Nyi Roro Kidul kepada dukun yang pernah menantangnya. Di bawah bayangan pohon yang baru ditanam itu, desa Wicaksono terus hidup dalam harmoni, menjaga warisan yang ia tinggalkan, sebuah kehidupan yang berdamai dengan alam. Demikian kisah penuh hikmah yang dapat kita ambil pelajaran hari ini. Jangan lupa untuk terus bersholawat kepada Nabi Muhammad, agar hidup kita selalu dilimpahi keberkahan. Jika kisah ini bermanfaat, tinggalkan komentar Anda di bawah dan bagikan ke orang-orang terdekat. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.